Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 yang beranggotakan Agus Anissa, Koirun Nikmah, dan Franky Pamasi akan memaparkan hasil diskusi kelompok mengenai topik 1, mengenal peserta didik, yang akan dimulai dari kasus 1 sampai dengan kasus 3 pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan 1. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Jawabannya, pada kasus tersebut, di percobaan kedua, peserta didik dapat mengerjakan soal tanpa melihat urutan karena peserta didik telah memahami konsep dasar cara mencari nilai rata-rata atau min dengan baik melalui bimbingan dari guru pada awal pembelajaran, sehingga mereka dapat menerapkan konsep tersebut pada percobaan kedua secara lebih baik dan mandiri. Pertanyaan kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawabannya, berdasarkan kasus, metode tersebut sudah dapat diterapkan pada pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk berkolaborasi dengan teman sebaya dalam kelompok kecil. Salah satu pembelajaran yang memungkinkan terciptanya iklim kelas yang interaktif dan kolaboratif yaitu pembelajaran kooperatif. Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi peserta didik dengan lingkungan sosial merupakan aktivitas bermakna yang dapat mengkonstruksikan beragam pengetahuan, menurut Suci 2018. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 sekolah dasar. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantang belajarnya. Pertanyaan 1. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Jawaban 1. Peserta didik pada kelas 1 sekolah dasar memiliki rentang usia antara 6 sampai 7 tahun. Dalam perkembangan kognitif, usia tersebut termasuk dalam tahap praoperasional atau early childhood. Cara yang dapat dilakukan Rina untuk membantu perkembangan siswa sesuai tahapannya antara lain menciptakan suasana kelas yang menarik, menggunakan media pembelajaran yang menarik, dan tentunya Rina sebagai guru menjadi fasilitator. Pertanyaan 2. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban 2.
Hal ini karena anak-anak pada usia 7 tahun ke bawah berpikir kebanyakan secara konkret dan belum mengembangkan pemikiran abstrak seperti anak yang lebih tua dan orang dewasa. Salah satu teori dari John Piaget menyatakan bahwa pengetahuan dibangun melalui kegiatan atau aktivitas pembelajaran. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi kepada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaan 1. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Pertimbangan dan keputusan yang diambil oleh Pak Made telah sesuai, karena stimulus ini diberikan Pak Made dengan penggambaran yang sesuai dengan latar belakang tempat tinggal mereka di Bali, yang mana di Bali sendiri memiliki banyak pantai dan beragam budaya. Stimulus yang diberikan Pak Made ini agar lebih memudahkan siswa untuk memahami dan memiliki imajinasi sesuai keadaan nyata sehari-hari di sekitar siswa. Pertanyaan 2. Prinsip apa yang Pak Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Pak Made menggunakan prinsip pembelajaran keterlibatan langsung dengan model pembelajaran kontekstual. Pada prinsip ini, menekankan pada keterlibatan siswa untuk mendapatkan materi yang dipelajari dan menggabungkannya dengan situasi kondisi nyata. Hal ini sesuai dengan teori Kadir tahun 2013 bahwa model kontekstual merupakan konsep belajar yang beranggapan bahwa belajar akan lebih bermakna jika anak bekerja dan mengalami sendiri apa yang dipelajarinya. Oleh karena itu, Pak Made mengaitkan materi dengan latar belakang tempat tinggal siswa. Demikian hasil pemaparan diskusi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.